Halo, PMKers. Penyu adalah kelompok reptil yang bisa ditemukan di semua lautan di dunia, kecuali di wilayah kutub. Setidaknya, telah diketahui ada 7 spesies penyu dan 6 spesies penyu diantaranya dalam kondisi rentan. Nah, salah satunya adalah penyu hijau. Penyu hijau merupakan satu dari beberapa spesies penyu yang hidup di semua samudera di dunia. Di antara saudara-saudaranya, penyu hijau adalah yang paling sering ditemukan. Mereka paling suka berenang di perairan tropis dan subtropis. Walaupun namanya hijau, tempurung yang mereka miliki justru berwarna kecoklatan. Lalu, mengapa mereka disebut dengan penyu hijau? Dan, tahukah kamu kalau mereka memiliki peranan penting dalam menjaga ekosistem lautan? Di video kali ini, PMK akan mengajak kalian mengenal lebih dekat dengan penyu hijau. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan push notification button agar selalu update informasi terbaru dari PMK. Penyu hijau merupakan kura-kura laut berukuran besar. Bahkan, mereka adalah yang terbesar kedua di dunia. Penyu hijau dewasa rata-rata punya ukuran cangkang antara 83 hingga 114 cm dan memiliki berat tubuh 110 hingga 190 kg. Namun, mereka bisa tumbuh jauh lebih besar dari itu. Tercatat, penyu hijau terbesar yang pernah ditemukan memiliki panjang 152 cm dan memiliki berat 395 kg. Walaupun besar, ukuran ini tak sebanding dengan penyu belimbing yang merupakan spesies penyu terbesar di dunia. Tahukah kalian, kata hijau pada nama penyu hijau sebenarnya tidak diambil dari warna tempurungnya. Justru, warna tempurungnya bervariasi antara kecoklatan, coklat kekuningan, atau kuning gelap kehijauan. Kata hijau diambil dari warna lapisan lemak di bawah tempurungnya itu. Penyu dikenal selalu kembali ke pantai tempat kelahirannya untuk bertelur. Begitu juga dengan penyu hijau. Uniknya, penyu hijau diperkirakan baru mencapai kematangan seksual ketika usianya paling tidak 20 tahun. Lalu, bagaimana mereka bisa kembali ke pantai tempat kelahirannya setelah bertahun-tahun? Beberapa studi menunjukkan kalau ternyata penyu menggunakan medan magnet bumi saat berenang di laut sekaligus ke tempatnya bertelur. Sampai saat ini, para peneliti masih belum tahu bagaimana cara penyu mendeteksi medan magnet bumi. Sekali bertelur, penyu hijau bisa menetaskan 100 telur atau lebih. Kemudian, mereka menguburkannya sebelum kembali ke laut lepas. Selain itu, penyu hijau juga bisa menahan nafas berjam-jam. Walaupun dikenal sebagai reptil, penyu hijau tidak bisa bernafas dalam air. Namun mereka punya kemampuan untuk menahan nafas selama berjam-jam. Penyu memiliki kemampuan mengontrol metabolisme tubuhnya sendiri. Dengan kemampuan tersebut, penyu tidak bisa berenang berjam-jam dalam sekali waktu, tapi juga bisa tidur dalam laut. Reptil ini juga diketahui bisa tidur antara 4 hingga 7 jam. Detak jantung penyu hijau melambat saat mereka tidur. Jantungnya hanya berdetak sekali tiap 9 menit untuk menghemat oksigen. Untuk menghindari cedera akibat kekurangan oksigen, tubuhnya melepas kalsium dan magnesium dalam darah untuk menetralisasi kelebihan asam laknat ketika oksigen menipis.
Selain itu, penyu hijau juga dikenal sebagai tukang kebun laut yang sangat berjasa. Ilmuwan menyebut peran reptil ini bagaikan tukang kebun di lautan. Penyu hijau merupakan satu-satunya penyu herbivore. Makanannya berupa lamun atau seagrass, sejenis tumbuhan berbunga yang tumbuh di laut yang dangkal. Mereka memakan lamun dengan memangkas bagian ujungnya saja, sehingga bisa merangsang pertumbuhan baru. Paruhnya yang bulat dengan tepi bergerigi membantunya memotong dan merobek makanan. Sama seperti memotong rumput dan ilalang, supaya halaman rumahmu tetap rapi, hijau, dan sehat. Aktivitas makan penyu hijau membantu menjaga ekosistem padang lamun tetap sehat dan melimpah. Selain itu, perubahan iklim juga mempengaruhi jumlah betina. Ketika penyu bertelur, bayi di dalamnya tidaklah jantan maupun betina. Perbedaan temperatur sarang jadi penentu jenis kelamin bayinya nanti. Ya, itu artinya sarang yang hangat akan menghasilkan bayi betina, sementara temperatur dingin akan menghasilkan jantan. Itu sebabnya perubahan iklim bisa mempengaruhi jumlah penyu jantan dan penyu betina. Bila terlalu banyak betina yang menetas dari pantai bertemperatur panas, bukan tidak mungkin kalau kedepannya penyu jantan akan sulit mendapatkan pasangan untuk bertelur. Sayangnya, perubahan iklim hanyalah satu dari berbagai ancaman yang harus dihadapi penyu hijau. Walaupun dilindungi hukum di banyak negara, perdagangan ilegal masih saja mengancam keselamatan penyu laut. Belum lagi, sampah dari aktivitas manusia, faktor-faktor tersebut kerap menjerat dan melukai mereka. Jadi, mari kita tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan satwa liar. Kita bisa mulai dari menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan tidak mendukung perdagangan satwa yang dilindungi. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dari BMKN berikutnya.